Lah, tiada daya dan upaya kecuali menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sering menjadi penghalang bukanlah lumpuhnya badan, bukanlah lemahnya anggota badan, akan tetapi lemahnya hati dan iman. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Beliau menyampaikan kisah ini adalah pelajaran yang beliau dapatkan dari seorang yang berasal dari Indonesia. Hanya sekali itu berjumpa dengannya, dan tanpa sepatah kata pun darinya. Lalu kemudian Syekh menyampaikan kisah itu terjadi di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, ketika beliau hafizahullah melakukan qiyamul lail di Masjid Nabawi. Di saat itu imam membaca cukup panjang, yang menjadikan orang tersebut memberikan pelajaran kepada Syekh. Kata beliau hafizahullah, karena mulai dengan bacaan yang sangat panjang, orang tersebut hanya menggunakan satu kaki, berdiri bermunajat di hadapan Sang Ilahi. Subhanallah. Lalu Syekh mengatakan, di antara pelajaran penting yang bisa dipetik adalah laisatil i'aqah fil badan, innamal i'aqah fil qalbi wal iman. Pada hakikatnya bukanlah lemah dan lumpuhnya badan yang menghalangi dari ketaatan, akan tetapi lumpuhnya hati dan iman. Kita melihat bagaimana orang tersebut dengan satu kaki berdiri, bermunajat kepada Sang Ilahi di keheningan malam, di saat malam telah gelap gulita dan sunyi. Padahal dia memiliki uzur syar'i, dia sakit. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang gagah, secara zahir baik-baik saja, tapi sesuatu yang sangat memprihatinkan yang nampak dari sebagian mereka, mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi. Jalan-jalan bukan hanya keluar kota, bahkan keluar negeri, tetapi tidak mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah, ke masjid, untuk menyambut seruan Sang Ilahi, apalagi menghadiri majelis ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan pertolongan, kekuatan dan keistiqamahan hingga kita menghadapnya tabaraka wa taala. Ayyuhal ahibbah, wafaqanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita potret kehidupan salaf. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana ayat Qur'aniyah, demikian pula ahadits nabawiyah. Di antaranya Nabi SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di yaumul qiyamah akan bersama dengan orang-orang yang engkau cinta. Engkau kelak di yaumul qiyamah akan bersama dengan yang engkau cinta. Bagaimana para sahabat bergembira ketika mendengar hadis ini dari Nabi SAW, karena mereka mencintai Rasul SAW dan mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan mereka berharap dapat bersama di surga meskipun tidak dapat beramal seperti amalan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Demikian pula bait indah Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum wa arju an anala bihim syafa'ah. Dalam sebagian nuskha, la'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Sebagian nuskha, wa akrahu man bida'atuhul ma'asi.
wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku mencintai orang-orang yang saleh meskipun aku tidak termasuk di antara mereka. Aku berharap mendapatkan syafaat dengan sebab kecintaanku serta dapat membersamai mereka. Aku membenci orang-orang yang perbekalan dan perniagaannya adalah dosa dan kemaksiatan, meskipun perbekalan kami sama. Di antara fungsi mempelajari potret kehidupan salaf adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, man qara'a siyar as-salaf arafa tafsirahum. Seorang yang membaca potret kehidupan salaf akan mengetahui bagaimana kekurangan dan kelalaian diri, betapa jauhnya kita. Aina nahnu min haula, di mana kita dibanding mereka. Sehingga juga kita berharap tidak muncul rasa ujub dan bangga terhadap jiwa yang lemah, yang sering tergelincir dalam maksiat dan dosa. Telah kita bahas beberapa potret kehidupan Al-Imam Rabi' Ibn Khusaim rahimahullah, seorang tabi'in senior yang wafat tahun 65 Hijriah. Bagaimana beliau menyembunyikan amalan, mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallam la ahabbak." Aduhai, seandainya Nabi SAW berjumpa denganmu, artinya Nabi SAW melihatmu, niscaya beliau akan mencintaimu. Karena luar biasanya potret kehidupan Rabi' bin Khusaim rahimahullahu ta'ala. Demikian pula telah kita bahas potret kehidupan Zainul Abidin, yang salah satu laqab beliau juga adalah As-Sajjad, bagaimana ibadah beliau dan banyaknya sujud beliau, menangis bersimpuh di hadapan Ar-Rahman. Al-Imam Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib, berarti siapanya Rasul? Cicit. Karena ayah beliau adalah Al-Husain, kakek beliau adalah Ali bin Abi Talib. Al-Husain itu cucu Nabi SAW, berarti Zainul Abidin Ali ibn Husain adalah cicit dari Rasulullah SAW yang wafat di tahun 90 Hijriyah dan dimakamkan fi Maqbaratil Baqi, di pemakaman Baqi, di samping makam paman dan ayahanda tercinta. Bagaimana beliau berusaha untuk menjaga keikhlasan, bersedekah di keheningan malam, dan tidak diketahui kecuali setelah beliau meninggal. Sebagaimana yang telah kita baca tentang potret kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala, yang mana pembahasan terakhir kita pada kisah An ibni Aisyah. Qala abi sami'tu ahlal Madinah yaqulun ma faqadna sadaqata sir hatta mata Ali bin Husain. Ibnu Aisyah, para ulama mengatakan salah satu perawi yang sering meriwayatkan kisah tentang Al-Imam Zainul Abidin Ali bin Husain, yang nama beliau adalah Ubaidullah bin Muhammad bin Hafs bin Umar At-Taimi, yang dalam sejarah dikenal dengan Ibnu Aisyah, nisbah kepada jaddah, ya nenek, yaitu Aisyah bintu Talhah bin Ubaidillah, salah seorang alim dalam ilmu hadis dan sejarah
min ahli al-Basrah. Kami, kata penduduk Madinah, tidaklah kehilangan sedekah secara sembunyi dan rahasia di keheningan malam yang gelap gulita, kecuali setelah wafatnya Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ketika wafat, sebagian yang memandikan jenazah melihat ada legam di pundak beliau. Maka sebagian orang-orang terdekat menyampaikan setelah beliau tiada, kana yahmilu jurubad daqiq laylan ala dhahrihi yu'tihi fuqara'a ahli al-Madinah. Dalam sebagian riwayat, yahmilu jirabal khubz ala dhahrihi bil layl fayatasaddaqu bihi. Beliau sering memanggul karung yang berisi tepung atau roti di keheningan malam tanpa menggunakan kendaraan seperti sebagian orang di zaman sekarang, dan tanpa harus ada validasi pengakuan hai guys dan semisalnya. Beliau berikan kepada penduduk Madinah, para fuqara'nya, dan baru diketahui setelah beliau tiada. Pada pertemuan ini kita lanjutkan masih pada bagaimana potret kehidupan salaf tentang keikhlasan mereka. Qala al-muallifu rahimahullah wa an Muhammad ibn Malik ibn Daygham qala haddathani maulana Abu Ayyub qala li Abu Malik yawman ya Aba Ayyub ihdhar nafsaka ala nafsik fa inni ra'aitu humumal mu'minin fid dunya la tanqadi wa imullah la illam ta'ti al-akhiratul mu'mina bis surur laqad ijtama'a alaihi al-amran hammud dunya wa syaqa'ul akhirah. Al-Imam Abu Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Malik bin Daygham, lalu Abu Ayyub, yang merupakan seorang yang berkhidmat terhadap Al-Imam Daygham ibn Malik. Al-Imam Daygham ibn Malik Al-Abid, dikenal dengan Abu Malik Al-Abid, karena luar biasanya ibadah beliau. Al-Basri rahimahullah, termasuk ulama tabi'in yang dikenal dengan ibadah yang luar biasa, salat yang khusyuk dan panjang, zuhud terhadap dunia dan seterusnya, yang wafat pada tahun 180 Hijriyah, mengatakan kepada Abu Ayyub ini tabi'ut tabi'in, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ihdhar nafsaka ala nafsik, perhatikanlah dirimu, waspadailah jiwamu, fa inni ra'aitu humumal mu'minin fid dunya la tanqadi, sungguh aku melihat kesedihan demi kesedihan dunia tidak pernah berakhir. Karena memang dunia ini bukan surga yang seluruh isinya adalah kenikmatan. Darul imtihan, negeri ujian, agar hati kita tidak terpaut kepadanya, agar hati kita sadar akan dunia ini fana, dan agar muncul kerinduan di dalam relung jiwa kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dunia, bahkan bagi orang-orang yang beriman, dipenuhi dengan berbagai ujian demi ujian. Di antara fungsinya agar nampak jelas siapa pejuang dan siapa pecundang, siapa yang jujur dalam iman dan siapa yang dusta keimanannya hanya bualan lisan. Agar kita tidak terpaut dengan dunia dan agar kita benar-benar merindukan Allah tabaraka wa taala dan negeri akhirat yang kenikmatan surga kelak di yaumul qiyamah abadi selama-lamanya. Bagaimana Nabi SAW ketika pada suatu hari menyampaikan kepada para sahabat, inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indah fakhtara ma indah. Ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan. Nabi SAW sampaikan, ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara dunia dengan segala pernak-perniknya atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian perawi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, fabaka Abu Bakar bukaan syadida. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seketika menangis terisak-isak. Fa'ajibna lahu. Kami pun terheran. Bahkan sebagian yang hadir mengatakan, unzuru ila hadha syekh. Lihatlah bapak tua ini. Lihatlah lelaki tua ini. Lihatlah Abu Bakar. Kenapa beliau menangis? Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma syaa wa baina ma indah fakhtara ma indah wa huwa yabki. Nabi hanya menyampaikan, Rasulullah SAW hanya menyampaikan tentang seorang hamba yang Allah berikan pilihan dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menangis. Ada apa dengan Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata di akhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar wa kana Abu Bakrin a'lamana. Ternyata Rasulullah SAW lah hamba yang diberikan pilihan itu, dan Abu Bakar yang paling mengetahui, yang paling menyadari di antara kami. Dunia yang sementara, yang lebih hina daripada bangkai seekor kambing kecil yang cacat pula. Dunia yang Nabi SAW permisalkan, jika seorang mencelupkan jarinya ke lautan, hanya seperti yang tertempel di jari itu. Lalu akhirat seperti lautan yang begitu luas dan dalam. Di dalamnya penuh dengan ujian. Tapi beliau melanjutkan, ini bukan poin inti yang apa yang ingin beliau sampaikan. Waimullah, demi Allah, la illam ta'til akhiratul mu'mina bisurur laqad ijtama'a alaihi al-amran hammud dunya wa syaqa'ul akhirah. Demi Allah, jika akhirat tidak datang membawa kebahagiaan bagi seorang mukmin, maka sungguh telah terkumpul padanya dua kepedihan, kesedihan dunia dan kepedihan akhirat.
Hendaknya kita berusaha bersabar sejenak, mengikhlaskan setiap amalan kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dunia ini sebentar saja. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah. Karena setelah itu akan ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, kehidupan akhirat. Maka jangan sampai seorang mukmin sudahlah nelongso, pedih hidupnya di dunia, lalu ia harus merasakan kepedihan pula di akhirat. Lalu kemudian Abu Ayyub berkata kepada Imam Abu Malik Al-Basri Al-Abid rahimahullah, bi abi ant wa kaifa la ta'tihi al-akhirah bis-surur wa huwa yansabu lillah fi darid dunya wa yad'ab. Bagaimana akhirat tidak datang membawa kebahagiaan untuk seorang hamba, seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin khawatir akhirat tidak memberikan kebahagiaan untuknya, sementara ia telah berletih dan berlelah di dunia. Lalu kemudian closing statement, sebuah ultimatum indah, pesan untuk setiap jiwa yang membaca ucapan beliau atau mendengarnya. Ya Aba Ayyub, fa kaifa bil qabul wa kaifa bis salamah. Thumma qala kam min rajulin yara annahu qad aslaha sya'nah, qad aslaha qurbanah, qad aslaha himmatah, qad aslaha amalah, yujma'u dhalika yaumal qiyamah thumma yudrabu wajhuh. Wahai Abu Ayyub, bagaimana dengan diterimanya dan selamatnya amalan itu? Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, akan datang suatu hari yang mana tidak lagi bermanfaat hal-hal yang biasa dibanggakan ketika di dunia, termasuk di antaranya harta dan keturunan, kecuali seorang hamba yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari riya, selamat dari berbagai noda-noda dan kotoran, selamat dari ambisi dunia, selamat dari gila pujian manusia, validasi mencari pengakuan. Oleh karenanya, di antara doa yang sering Nabi SAW panjatkan, Allahumma inni as'aluka qalban salimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Allahumma inni as'aluka qalban salimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Bukankah Nabi SAW menegaskan, sebagaimana dalam Sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hanya sebatas kepada zahir kalian, casing kalian, dan harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Lihat, bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian, Nabi SAW dahulukan hati. Allah tidak melihat casing kita, zahir kita, harta kita. Wahai saudaraku, wahai saudariku, jika kebaikan seseorang di hadapan Allah untuk menjadi seorang hamba yang saleh cukup dengan penampilan saja, hijrah itu cukup dengan penampilan, mungkin tidak sampai 5 menit,
cukup untuk menjadi orang baik. Tinggal ganti pakaian sebentar, selesai. Tapi bukankah di dalam Al-Quran ada orang-orang yang bersyahadat, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik bersyahadat. Bahkan Allah tegaskan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, wahai Rasul, lihat, renungkan bagaimana sekelas Nabi SAW pun akan takjub dengan zahir mereka, dengan penampilan mereka. Tapi mereka, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di keraknya neraka. Kenapa? Karena hanya sebatas menampilkan zahir saja, tapi menyimpan kebusukan di dalam hati mereka. Mereka takut terhadap pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Dan mereka tidak takut terhadap penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah senantiasa bersama mereka dengan ilmu, penglihatan, pendengarannya Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Hanya mempertontonkan, menampakkan kesalehan di tengah keramaian, lalu menjadi sahabat iblis dalam keheningan. Allah Subhanahu wa taala bukan menilai zahir, casing dan harta kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat bagaimana hati kita. Termasuk amalan hati yang paling utama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan kita. Kam min rajulin, kata al-Imam Abu Malik Al-Abid Al-Basri rahimahullah, betapa banyak orang yang yara annahu qad aslaha sya'nah, menganggap dia telah memperbaiki dirinya, qad aslaha qurbanah, qad aslaha himmatah, qad aslaha amalah, sudah memperbaiki taqarrubnya kepada Allah, sudah memperbaiki himmah dan amalannya. Ternyata yujma'u dzalika yaumil qiyamah tsumma yudrabu bihi wajhu. La, didatangkan yaumul qiyamah, lalu ia dijerembabkan, diseret di atas wajahnya, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Lihat, bukankah 3 orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka bukan para penyembah berhala, yang mana Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis tentang mereka jatuh pingsan. Syekh Al-Albani rahimahullah dan banyak ulama lainnya ketika meriwayatkan kisah tersebut menyampaikan, lihat bagaimana Abu Hurairah, sahabat yang mulia, perawi hadis terbanyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pingsan ketika meriwayatkan hadis tersebut. Kebersihan hati ayuhal ikhwah. Bagaimana 3 orang tersebut akan didatangkan kelak di yaumul qiyamah. Allah ingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada mereka dan mereka mengakuinya. Lalu salah satu mengatakan menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata bukan keikhlasan yang mengisi hatinya. Kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Tapi dia berjihad supaya dibilang jagoan, pemberani, baga, pahlawan. Yang satunya lagi berderma luar biasa, berinfak luar biasa. Tapi ternyata terselip niat yang menodai keikhlasannya, yaitu ingin dibilang dermawan, ingin dikatakan dia dermawan.
Yang satunya lagi belajar Al-Quran, belajar ilmu, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu. Tapi agar dikatakan qari, agar dikatakan alim. Lalu mereka diseret di atas wajah-wajah mereka, lalu dijerembabkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Iyadzan billah. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Demikianlah hendaknya orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Abu Hurairah. Sebelum itu lihat bagaimana Nabi SAW. Lihat para sahabat. Lihat bagaimana para ulama salaf. Potret kehidupan salaf. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal mu'min jama'a bainal ihsani wal khawf. Wal munafik jama'a bainal isaati wal aman. Orang-orang yang benar-benar keimanan menghujam ke dalam dirinya, jujur keimanan mereka, akan menggabungkan antara kebaikan, amal saleh semaksimal yang mereka bisa, disertai dengan rasa takut, rasa cemas. Sementara orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kemunafikan, justru akan menggabungkan keburukan, dosa, kemaksiatan dan kelalaian dengan merasa aman. Orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar beriman, seorang hamba yang benar-benar keimanan menghujam dalam relung jiwanya, jujur keimanannya, dia akan menggabungkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang ia bisa, disertai dengan rasa takut kepada Allah, takut kepada hari yang jika hari itu tiba terbelalak hati dan pandangan mata karena huru-hara yang begitu dahsyatnya, yaumul kiamah. Takut amalan mereka tidak diterima. Sementara seorang yang di dalam hatinya terdapat kemunafikan, dia justru akan menggabungkan keburukan, dosa, kemaksiatan dan kelalaian dengan justru merasa aman. Allahul musta'an. Allah memuji mereka yang melakukan ketaatan dengan maksimal namun justru merasa cemas. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang-orang di antara karakter yang Allah cintai, di antara sifat hamba-hamba yang Allah cintai, maksimal dalam melakukan ketaatan, dan hati mereka dihantui rasa takut, rasa cemas. Aisyah pada suatu hari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrikun?" Wahai Rasul, apakah mereka yang takut itu karena mereka minum khamr dan mencuri? Apakah mereka yang kerjaannya minum khamr dan mencuri? Qala la ya bint Siddiq. Tidak, wahai putri As-Siddiq, Aisyah As-Siddiqah, putri dari As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walakinnahum, kata Nabi SAW, akan tetapi mereka yang Allah maksud, walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini juga menunjukkan dan merupakan dalil bahwa al-hadis yufassirul Quran, hadis yang sahih, hadis yang makbul, itu salah satu yang menafsirkan Al-Quran. Akan tetapi mereka, wahai Aisyah, adalah orang-orang yang puasa, mereka salat, dan mereka bersedekah. Mereka melakukan ketaatan-ketaatan. Akan tetapi mereka takut amalan itu tidak diterima dari mereka. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba. Hendaknya kita tidak bersandar kepada jiwa kita,
tidak merasa bangga dengan amalan kita, tidak kegeeran dan kepedean, dan merasa aman. Karena jika demikian, kita khawatir telah masuk ke dalam hati kita kemunafikan. Nasallallahu salam wal afiyah. Siapa yang pantas untuk merasa aman? Jika Umar bin Khattab tidak merasa aman, pantaskah kita merasa aman dari kemunafikan? Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza arafta nafsak lam yadurraka ma qala an-nas." Jika engkau mengenal dirimu beserta apa yang ada di dalamnya engkau tahu, maka tidak akan memudaratkanmu ucapan manusia. Artinya kita tidak akan tertipu dengan pujian sebagian manusia, dan kita tidak akan berhenti di titian perjalanan ini untuk menuju sang ilahi karena celaan manusia. Dalam kehidupan ini, baik itu dalam menuntut ilmu, baik itu dalam dakwah dan seterusnya, tidak akan tertipu dengan pujian dan tidak akan berhenti karena celaan. Kalau kita benar-benar mengetahui diri kita. Apa kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, "Ma'rifatun nafs akhfa min ma'rifatil adu." Namun mengenali diri sendiri kadang-kadang lebih samar bagi sebagian orang daripada mengenali musuh. Subhanallah. Seorang penyair mengatakan, "Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani." Demi Allah, seandainya mereka manusia mengetahui betapa buruknya apa yang tersembunyi dariku, mungkin orang yang berjumpa denganku pun tidak akan mau mengucapkan salam kepada aku. Mereka akan berpaling dan tidak mau berteman denganku. Demikian adanya. Lihat bagaimana para salaf mengatakan, jika seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak akan ada yang mau dekat denganku. Betapa busuknya kita jika dosa kita memiliki bau. Waimullah, beliau awali itu dengan sumpah. Kalimat waimullah itu adalah sumpah. Demi Allah, la in lam ta'til akhiratul mu'mina bisurur laqad ijtama'a alaihi al-amran hammud dunya wa syaqaul akhirah. Kalaulah kelak di yaumul qiyamah seorang mukmin tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi yang harusnya menjadi orientasi kehidupannya, maka sungguh telah terkumpul padanya dua kepedihan, kepedihan dunia dan kepedihan akhirat. Sedemikian apapun kehidupan dunia, tetap ia adalah sijnul mu'min, penjara, ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Tetap akan ada ujian, karena dunia darul imtihan, negeri ujian. Walaupun terkait dengan hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu seperti penjara bagi orang-orang yang beriman dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Itu al-makna al-mutabadir fi dzihn, makna yang langsung dapat dipahami adalah orang-orang beriman itu terbatas. Akan ada ujian demi ujian dan dia dibatasi dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatannya seandainya mereka menyadarinya. Tapi justru orang-orang kafir bebas. Namun ada pemahaman yang lain dan indah terhadap hadis ini. Dan ini menunjukkan betapa fakihnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Pada suatu hari beliau dimuliakan karena seorang alim, qadhi yang luar biasa keilmuan beliau. Dan sunnatullah, orang-orang yang berilmu akan dimuliakan. Arfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Satu hari beliau sedang berjalan, dimuliakan, dikawal, dan seterusnya. Orang-orang memuliakan beliau, membersamai beliau dengan penuh pemuliaan. Lalu ada seorang Yahudi yang nalongso, yang sangat menyedihkan, memprihatinkan kondisinya.
mendatangi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Bagaimana sementara Nabi kalian mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara macam apa dengan kenikmatan yang engkau miliki? Engkau dimuliakan. Lalu surga macam apa untukku? Di waktu itu yang bicara adalah Yahudi. Sementara kehidupanku seperti ini. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dengan salah satu cara memahami hadis tadi, tapi tidak dengan pemahaman yang al-mutabadir fi dzihni, yang langsung bisa difahami oleh setiap orang yang mendengarnya, tapi dengan sudut pandang yang lain. Kata beliau, dunia ini untukku, yang kau lihat aku dimuliakan dengan berbagai kenikmatan seperti ini, jika dibandingkan surga, maka ini hanya seperti penjara. Dan engkau dengan kepedihan, kesulitan, keperihan yang engkau rasakan, kondisi yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan itu, jika dibandingkan surga, jika dibandingkan neraka. Artinya kalau melihat dibandingkan neraka, maka ini adalah surga. Lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Sedemikian apapun seorang mukmin, jika dibandingkan dengan surga, dunia ini hanyalah penjara. Sehingga untuk apa kita berniat berlama-lama dalam penjara? Dan untuk apa kita ingin abadi seolah-olah di dalam penjara? Karena tertipu oleh dunia dan harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Mengira bahwa harta akan mengekalkannya. Tidak, siapapun kita, miskin ataupun kaya, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sebentar saja. Maka dunia dengan berbagai pernak-perniknya, jika dibandingkan surga bagi orang-orang yang beriman, hanyalah seperti penjara. Sementara sesulit, seperih dan sepedih apapun kehidupan seorang yang kafir, seperti Yahudi yang nelongso tadi, yang sangat memprihatinkan tadi, jika dibandingkan neraka Allah kelak di yaumul qiyamah dengan berbagai kepedihan dan siksanya, maka kondisi Yahudi tadi itu seperti surga. Masuk dia ke dalam Islam. Ayuhal ahibbah, waffaqana Allah wa iyyakum. Sungguh kita sedih belakangan ini. Sebagian mengatakan la tamtali'ul masajid illa ba'da su'udil imam lil khutbah. Kalau di hari Jumat, masjid itu tidak penuh kecuali setelah imam khutbah. Ada yang kadang-kadang sudah hampir selesai baru datang. Bainama tamtali'ul mala'ib qabla nuzulil fariq lil mal'ab bisa'at. Sementara stadion, tempat-tempat nobar, nonton bareng, itu sudah penuh sebelum pertandingan Piala Dunia atau yang semisalnya dimulai. Nahtaj limuraja'ati anfusina. Kita butuh untuk mengintrospeksi diri kita. Lalu orang-orang yang demikian, yang tidaklah memenuhi masjid di hari Jumat kecuali setelah khatib naik mimbar, namun mereka sudah memenuhi stadion atau tempat-tempat nonton bareng bahkan beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sebelum tim-tim yang bertanding memasuki lapangan. Jika ditanya, pasti setiap mereka menginginkan surga. Jika ditanya, pasti setiap mereka menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahtaju li muraja'ati anfusina. Kita butuh untuk mengintrospeksi diri kita. Kemudian pembahasan berikutnya. Qala adz-Dzahabi haddatsana Ahmad haddatsana Hammad an Ayyub qala adraktu an-nasa hahuna wa kalamuhum in qudiya wa in quddira
in qudiya wa in kuddira. Wa kana yaqul yattaqillaha rajul fa in zahida fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas fali an yukhfiya ar-rajulu zuhdahu khairun min an yu'lina. Perkataan Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, tabi'in senior yang wafat tahun 131 Hijriah, mengatakan, aku mendapati banyak manusia, maksudnya adalah para tabi'in dan ulama kibar di masa itu, dan ucapan yang sering terdengar dari mereka, in qudiya wa in kuddira. Artinya, kata para ulama ketika menjelaskan ucapan beliau ini, ay annal asla indahum fi kulli ma yusibul insan min khairin aw syarr huwa at-taslim li qada'illah wa qadari wa ridha bima yaktubuhu Allah wa yuqaddiruhu 'alal 'abd. Hukum asal yang aku lihat pada diri mereka, orang-orang yang berilmu dan beriman, setiap seorang ditimpa musibah dan ujian adalah benar-benar pasrah dan meyakini bahwa ini adalah ketetapan Allah dan takdirnya. Semua yang telah menjadi takdir pasti akan hadir, dan semua yang telah tertakar tidak akan tertukar. Lalu kemudian beliau mengatakan, liyattaqillaha rajul, hendaknya setiap orang bertakwa. Fa in zahida, kalaupun dia berusaha zuhud, fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas. Jangan dia jadikan zuhud yang dia inginkan menjadi siksaan bagi orang lain. Fali an yukhfiya ar-rajulu zuhdahu khairun min an yu'lina. Seseorang menyembunyikan zuhudnya itu lebih baik daripada dia memamerkan lalu memaksa orang lain harus sepertinya. Maksudnya apa? Ya, jangan kemudian dia jadikan orang lain harus seperti dia. Artinya dia sebagai mi'yar, sebagai kias. Orang lain harus seperti dia. Ya akhi, ittaqillah. Tidak mesti orang lain harus seperti kita. Siapa kita? Dan Jibril mana yang turun kepada kita? Khairul hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Jangan sampai kita paksa orang-orang harus seperti kita, lalu kemudian mudah menghakimi, menghukumi, dan menjustifikasi orang lain kalau tidak sesuai dengan diri kita. Demikian pula nasihat ini agar kita tidak ujub terhadap apapun yang kita lakukan. Di samping kita berusaha untuk mengikhlaskan semua amalan yang kita lakukan. Karena hakikat zuhud, kata para ulama, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Adapun wara, Syekhul Islam membedakan antara zuhud dan wara. Wara tarku ma takhafu dararahu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang engkau takutkan mudaratnya di akhirat. Kalau zuhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Wara, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memberi mudarat untuk akhirat, artinya untuk akhirat kita kelak di yaumul qiyamah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laisa zuhud bi aklil ghalidh, wa lubsul khashin atau khashin. Zuhud itu hakikatnya bukan seorang makan yang keras, yang tidak layak dimakan, pakai pakaian yang lusuh, enggak. Walakinnahu qasrul amal wartiqabul maut. Yang tapi hakikatnya adalah berusaha untuk memendekkan angan-angan duniawi, tapi ingat akhirat, sehingga kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita dan senantiasa mengingat kematian. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ketika menyebutkan dan menukilkan sebagian ucapan salaf
laisa zuhud fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakin an takuna bima fi yadillah awsaq mink bima fi yadik. Hakikat zuhud itu bukan dengan mengharamkan yang halal, artinya ini boleh malah kita tinggalkan. Zuhud, bukan. Atau dengan kemudian yang dipahami oleh sebagian orang, harus nelongso, harus compang-camping pakaian, enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi bagaimana hati kita ini tidak terpaut dengan dunia yang fana ini. Terakhir, untuk materi pada hari ini adalah apa yang diriwayatkan dalam banyak kitab para ulama, di antaranya dalam Sifatus Safwah. An Ja'far ibn Burqan qala balaghani an Yunus ibn Ubayd fadlun wa salah fakatabtu ilayhi ya akhi balaghani anka fadlun wa salah fa ahbabtu an aktuba ilayk faktub ilayya bima anta alayh. Dari Ja'far bin Burqan. Ja'far bin Burqan salah seorang faqih dan muhaddis, rawi dari kalangan tabi'ut tabi'in. Yang wafat tahun 154 Hijriah. Al-Imam Ahmad mengatakan mahalluhu sidq yuktabu hadithuhu. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan riwayat beliau dari Al-Imam Az-Zuhri sedikit muttarib. Namun beliau secara umum adalah sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, yuktabu hadithuhu, ditulis dan diambil hadisnya. Salah seorang muhaddis, faqih, rawi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 154 Hijriah. Beliau mengatakan, balaghani, sampai kepada aku an Yunus bin Ubaid, tentang Al-Imam Yunus bin Ubaid fadlun wa salah, tentang bagaimana keutamaan beliau dan kesalehannya. Lalu kemudian aku menulis surat kepada beliau, ya akhi, wahai saudaraku, balaghani anka fadlun wa salah fa ahbabtu an aktuba ilaik faktub ilayya bima anta alaih. Sampai kepada aku tentang keutamaan dan kesalehanmu, kebaikan yang ada padamu, maka aku ingin untuk menulis surat yang aku kirim kepadamu, tuliskanlah untukku apa amalan yang engkau lakukan wahai saudaraku. Fakataba ilayya, artinya kebaikan-kebaikan, lo ingin mungkin apalah tips-tips dan sebagainya, trik bagaimana dan seterusnya, bagaimana biografi, bagaimana ini dan seterusnya. Apa kata Al-Imam Yunus bin Ubaid, dan ini menjadi akhir pertemuan kita untuk sesi materi. Fakataba ilayya, kata Al-Imam Ja'far bin Burqan, lalu Al-Imam Yunus bin Ubaid rahimahullah menuliskan untukku. Al-Imam Yunus bin Ubaid, Abu Abdullah Yunus bin Ubaid Al-Basri, yang wafat, diperselisihkan wafatnya beliau antara tahun 139 atau 140 Hijriah. Apa kata Imam Yunus bin Ubaid? Atani kitabuk tas'aluni an aktuba ilaika bima ana alai wa ukhbiruka anni aradtu ala nafsi an tuhibba linnas ma tuhibbu laha wa an takraha lahum ma takrahu laha fa idza hiya min dzalika ba'id. Datang kepadaku suratmu, kamu minta agar aku menuliskan sesuatu tentang diriku, maka aku kabarkan kepadamu, hai saudaraku, bahwasanya aku pernah mengatakan kepada jiwaku untuk mencintai bagi orang lain sesuatu yang engkau cintai wahai jiwa, dan membenci untuk orang lain sesuatu yang engkau tidak sukai, engkau benci untuk dirimu wahai jiwa. Ternyata jiwaku, nafsuku, diriku jauh dari hal itu. Karena tabiat manusia itu memang lebih mendahulukan dirinya, lebih mencintai dirinya daripada orang lain.
Kalau kebaikan dia ingin dia yang dapatkan. Kadang subhanallah, padahal harusnya kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap benar-benar beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia suka untuk dirinya. Tapi ternyata banyak orang subhanallah sekedar untuk menyukai kebaikan untuk orang lain kadang payah. Harusnya kalau kita suka kita dapat hidayah, kita juga suka saudara kita dapat hidayah. Kita suka kita memiliki misalkan ilmu, kita juga ingin saudara kita memiliki ilmu. Ketika kita suka kita misalkan bisa berdakwah, kita juga suka ketika saudara kita berdakwah. Saling merangkul bukan saling memukul. Tapi sebagian orang tidak. Pokok dia. Ini tabiat jiwa manusia. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Makanya pernah Umar mengatakan bahwa Nabi SAW itu beliau cintai melebihi segalanya kecuali diriku sendiri. Pada awalnya demikian. Baru Nabi SAW, la ya Umar, tidak. Sampai bahkan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Baru itu hakikat keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian summa aradtu 'alaiha karratan ukhra tarka dzikrihim illa min khair fawajadtu as-sawma fil yawmil har syadidil har bil hawajir bil basra aisar 'alaiha min tarki dzikrihim hada amri ya akhi wassalam. Lalu aku mencoba untuk mengingatkan jiwaku di salah satu ruang waktu yang lain untuk meninggalkan banyak mengingat keburukan orang lain, untuk meninggalkan mengingat manusia dan aib-aib mereka, untuk meninggalkan mengingat orang lain kecuali kebaikan. Nah, ini pesan. Ini diantara yang terus saya ingat diajarkan oleh Ummi hafizahullah, ibu kami sejak kecil. Kami lihat bagaimana beliau didera dengan berbagai ujian dan dizalimi, disakiti oleh banyak orang, bahkan kadang-kadang orang-orang yang dekat. Beliau pesan terus dari kecil, pelajaran bukan dari lembaran kitab tapi dari lembaran kehidupan. Kata beliau, nak, ingat orang itu baik-baik ya nak, maksudnya yang baik-baiknya saja biar kita tidak punya dendam sama siapapun. Padahal mungkin beliau kalau dari sisi teori ya nggak hafal Quran, tapi ini pelajaran dari Safahatul Hayah, lembaran kehidupan. Karena sebagaimana perkataan Imam Yunus bin Ubaid, bisa mungkin kita mengekang jiwa kita untuk tidaklah mengingat orang lain melainkan kebaikannya. Maka dengan itu hati kita lebih selamat. Kita ingin menghadap Allah membawa hati yang selamat, tidak ada dendam, tidak ada kebencian dan seterusnya kepada orang-orang yang beriman. Mendoakan dan seterusnya, mudah memaafkan. Kita ingin menghadap Allah membawa hati yang selamat. Kalau diri kita, untuk kita introspeksi, jangan dibalik mengintrospeksi diri orang lain lalu menganggap diri sendiri baik, suci ya. Wala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Fawajadtu shaum, kata beliau, aku mendapati puasa di hari yang sangat panas di tengah terik di Basrah itu lebih mudah daripada hal tersebut. Artinya daripada apa? Meninggalkan mengingat keburukan orang lain. Lihat bagaimana beliau berjuang. Tidak ada di sini pujian terhadap diri sendiri. Saya yang lebih dulu berdakwah di sini ya. Saya harus yang paling dihormati, saya harus yang paling dihargai. Kenapa? Karena saya begini dan begini. Karena saya ya, akhi, antum tahu nggak? Antum belum kenal sama saya ya. Mana antum nih? Coba lihat di ini. Nggak begitu para ulama. Lihat bagaimana. Hadza amri ya akhi wassalam. Ini tentang aku, wahai saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang begitu sering tergelincir dalam dosa. Aku yang lemah.
Aku yang jiwaku sering lemah di hadapan hawa nafsuku. Aku yang kadang lama mengaji bukan semakin lembut hatiku, bukan semakin mudah menangis kedua mataku, justru semakin gersang mata itu. Aku yang ketika di awal-awal mengenal hidayah, lisan itu sering basah dengan Al-Quran. Namun banyak yang sudah lama mengaji, justru mengeras hati dan lisannya basah dengan kehormatan orang-orang yang beriman. Aku dan aku. Demikian beliau rahimahullah. Pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana beliau berusaha untuk tidak membanggakan, menyombongkan diri, pongah, petentang-petentang di hadapan sang ilahi. Lalu angkuh di hadapan orang-orang lain, merasa diri baik dan suci. Tidak tertipu dengan diri yang lemah, dipenuhi kekurangan di sana sini. Lihat bagaimana beliau dengan pujian manusia kepada beliau. Adapun orang lain memuji, sementara kita tidak menginginkannya, tidak menjadikan pujian manusia sebagai tujuan, kata Nabi SAW, itu adalah ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman. Yang penting jangan dijadikan tujuan. Nah, ini barangkali beberapa hal yang kita bahas dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk masih bisa melanjutkan pembahasan tentang potret kehidupan salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, taufik dan keistiqomahan sampai kita menghadapnya tabaraka wa taala. Ini barangkali sesi materi. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai potret kehidupan salaf yang merupakan ini kajian rutin yang kita selenggarakan bersama An-Najiyah TV juga untuk antum yang menyimaknya setiap hari Kamis pada subuh insyaallah taala bersama guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Usman hafizahullah taala. Sebagaimana kita sudah dengarkan tadi penjabaran mengenai lanjutan kitab ini, kita berharap juga sebagaimana sebagian besar kaum muslimin ataupun orang-orang di luar sana ingin hal-hal dunianya, mencari berbagai hal untuk pelatihan dan menyimak berbagai kiat-kiat dari orang yang telah sukses. Begitu juga kita harusnya melakukan perkara-perkara akhirat. Kita mencontoh sendaknya para salaf yang sudah bukan hanya sukses lagi, sudah dijamin kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sisa waktu Ustaz, barangkali singkat saja untuk satu pertanyaan Ustaz sebelum kita closing di program ini. Ada satu pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jadi gini, kita dulu orang yang pernah buruk Ustaz. Kita adalah dulu orang yang pernah buruk dan ingin berubah menjadi baik dengan bertaubat. Tapi terkadang masih suka melakukan hal buruk tersebut Ustaz. Tapi setelah melakukan hal buruk itu terkadang balik lagi Ustaz. Dan berikutnya balik lagi melakukan hal buruk itu. Sebenarnya bagaimana bertaubat yang benar-benar diterima dan dijamin tidak mengulangi kesalahan itu lagi Ustaz? Nah Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik kepada yang bertanya. Ayuhal ahibbah, betapa pertanyaan yang semisal sering menyelinap ke dalam hati sebagian yang berusaha untuk berjuang memperbaiki dirinya. Lalu kemudian dia tergelincir kembali. Maka sebelum kami sampaikan jawaban, dengarkanlah dua bait syair indah untukmu wahai saudaraku. Ya man ada, thumma i'tada, thumma qataraf, thumma intaha, thumma ra'awa, thumma i'taraf. Abshir biqaulillahi fi ayatihi, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wahai seorang yang telah terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas, dalam maksiat dan dosa, kemudian
berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahan dan dosa di hadapannya. Berbahagialah dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika seorang berusaha meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang tadinya sering ia lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan saudaraku, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar. Dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lihat bagaimana Allah menghimbau hamba-hambanya, para pendosa yang telah melampaui batas, bukan dengan wahai para pendosa, tapi ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, subhanallah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan maksiat dan dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan untuk orang-orang yang telah jatuh dalam perbuatan dosa yang luar biasa, kesyirikan yang sangat dimurkai Allah, di ayat setelahnya Allah tegaskan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka mau bertaubat kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya? Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian meraih kebahagiaan. Maka kebahagiaan dan hari terbaik seorang hamba, kata para ulama, adalah yaumu ruju'ihi wa taubatihi ilallah subhanahu wa ta'ala. Hari di mana dia kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat memiliki syarat. Para ulama mengatakan, wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Wa syai'u la yatimu illa an tatim syurutuhu wa mani'un minhu udim. Maka taubat termasuk diantaranya tidak akan sempurna sampai syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya dijauhi. Para ulama mengatakan syarat diterimanya taubat itu sebagian mengatakan ada 3. Lalu sebagian lagi mengatakan ditambah 2, jadi 5. Yang pertama, an yuqli'a anil maksiyah. Betul-betul dia tinggalkan, bukan kemudian saya tobat tapi masih terus. Kemudian asani, yang kedua, an yandama ala fi'liha ala fi'lil maksiyah. Dia menyesal, bukan malah bangga. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha. Dia berusaha, berazam untuk tidak melakukannya kembali. Ingat, berazam untuk tidak melakukannya. Muncul kekuatan tekad di dalam hati untuk tidak lagi melakukannya. Benar-benar ingin meninggalkan dan menyesali. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawabun. Setiap manusia itu berpotensi untuk jatuh dalam kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik yang tergelincir dalam dosa dan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, al-ikhlas, harus ikhlas. Kalau ada orang enggak jadi nyuri karena takut digebukin, itu belum taubat namanya. Kemudian syarat yang terakhir adalah antakuna taubah fi waqtiha. Taubat itu dilakukan pada waktunya. Artinya sebelum nafas di kerongkongan. Kalau nafas sudah di kerongkongan, itu sudah tidak lagi diterima. Dan sebelum matahari terbit dari ufuk barat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah. Seorang yang taubat sebelum matahari terbit dari barat, maka
niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan dalam hadis yang lain dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafas di kerongkongan. Artinya sebelum dia meregang nyawa. Kayak Fir'aun tuh udah mau mati baru dia beriman. Nggak ada guna lagi itu. Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah baru sekarang? Kalau udah kayak gitu nggak terima lagi. Maka selagi masih ada waktu, kembalilah senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajarlah dari kisah bagaimana pembunuh 100 nyawa. Ya. Lihat bagaimana dia. Sudah bunuh 100 nyawa nih. Tapi tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nabi SAW sampaikan kisah. Akhirnya dia cari waktu masih 99 nyawa. Orang yang bisa tunjukkan. Masih ada nggak taubat nih? Ternyata ada seorang ahli ibadah tapi jahil. Dia bilang la. Dalam bahasa Arab itu hanya satu huruf. Harfu makna. Tapi dalam bahasa kita anggaplah satu kata. Tidak. Langsung dipenggal. Lihat kejahilan menjadi sebab dia terbunuhnya ahli ibadah yang jahil tadi. Dan dia genapkan 100 nyawa jadinya. Begitu dia tanya orang yang betul-betul alim, apakah masih ada taubat bagi orang yang telah membunuh 100 nyawa? Apa jawaban sang alim? Iya. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang dapat menghalanginya dari taubat? Tapi dikasih pesan, walakin intalik ila ardi kada wa kada. Tapi sana, pergi ke daerah sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum. Di sana ada orang-orang yang soleh. Belajarlah, beramallah, bertakarublah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik. Fa innaha ardu su'. Jangan kembali ke lingkungan sebelumnya. Karena itu lingkungan yang buruk. Maka ini diantara pesan kami kepada teman-teman yang ingin hijrah berubah. Hijrah juga circle. Hijrah juga lingkungan. Karena ini yang rawan. As-sahibu kan sahib. Dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman dekat itu akan menarik. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan sesuai dengan kebiasaan dan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka setiap kalian hendaknya melihat siapa yang jadi teman dekatnya. Kalau kita lihat orang-orang yang jatuh ke dalam narkoba, sindikat narkoba, ya, ingin berubah tapi lingkungannya tetap itu juga, biasanya balik lagi. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang lakukan dosa atau misalkan kemaksiatan, termasuk narkoba misalkan, di antara faktor besarnya, kalau kita telusuri, ternyata dia bergaul dengan para pecandu narkoba. Bahkan mungkin sama bandar narkoba. Nah itu dia. Bagaimana antum ingin dekat dengan Quran, sementara antum bergaul dengan para pecandu narkoba? Maka, lihat, ambil pelajaran dari kisah Abu Talib. Nabi SAW yang talqin la ilallah, ya kan? La ilaha illallah, ya? Kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, yang akan aku jadikan sebagai hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi karena Abu Jahal CS, ya, circle teman yang buruk itu, sampai di detik-detik sakaratul mautnya masih komporin juga. Akhirnya Abu Talib mati di atas kesyirikan, kekufuran. Ambil pelajaran. Lihat sementara di sana bagaimana ketika Imam Abu Zur'ah wafat, teman-teman yang soleh menjenguk, malu untuk mentalkin, mereka akhirnya muzakarah hadis. Masya Allah, An Katsir bin Murrah sampai pada tabi'in. Lalu kemudian sahabi An Mu'adz bin Jabal, tersadar beliau di kondisi mendekati sakaratul maut, lalu beliau yang lanjutkan. An Katsir bin Murrah An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, wafat beliau. Lanjutannya apa? Dakhalal jannah. Wafat beliau. Barang siapa yang terakhir seorang ucapkan berupa ucapan di dunia itu adalah la ilaha illallah, di situ beliau wafat. Lanjutan hadisnya, dakhalal jannah, niscaya akan masuk ke dalam surga. Maka penting untuk mencari circle yang baik. Selain kita belajar, berdoa kepada Allah, penuhi syarat-syarat taubat, hindari juga penghalang-penghalang, termasuk teman-teman yang buruk. Termasuk juga zaman now ini ada teman yang kata para ulama dihukumi seperti al-jalis, teman nongkrong, walaupun seseorang berada di dalam kamarnya. Gadget, teman-teman dunia maya. Nah ini hati-hati. Zaman dulu orang kalau mau jaga diri, tidak terjatuh dalam maksiat, atau ketika bertobat tidak jatuh lagi, tahan diri untuk tidak banyak keluar rumah.
Tapi zaman sekarang ada orang yang berada di kamarnya bahkan lebih bejat, lebih parah dosa yang dia lakukan daripada orang yang di luar rumah. Maka perbaiki bagaimana ketika kita sedang sendirian. Selain memperbaiki amalan dan memperbaiki lingkungan, bersimpu di hadapan Ar-Rahman Subhanahu wa taala, tapi teruslah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kembali terus kepada Allah. Sebaik-baik orang yang jatuh ke dalam dosa adalah yang senantiasa kembali dan bertaubat kepadanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Jadilah seperti seseorang yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sampai syaitan itu menyesal telah menjatuhkannya ke dalam dosa. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang jatuh dalam dosa malah masuk surga. Ada orang yang lakukan ketaatan malah masuk neraka. Siapa orang yang masuk ke dalam surga padahal jatuh dalam dosa? Adalah orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan, meremuk, redamkan sendi-sendi keangkuhannya di hadapan Allah, mengekang hawa nafsunya, akhirnya dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Cari teman yang baik. Lihat Umar bin Khattab, apakah ketika taubat terus bilang tentang Abu Jahal CS, "Mbak ayo aku koncare kah dari ketek. Ini teman dekat saya nih. Dari kecil." Enggak, tapi ganti lingkungan. Lihat bersama Nabi SAW, Abu Bakar dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Ya kan? Kemudian akhi fillah yang bertanya, barakallahu fiik. Berusahalah untuk ketika jatuh dalam dosa tidak berputus asa dari rahmat Allah, tapi juga jangan kemudian beralasan karena Allah Maha Pengampun lalu terus terlena. Karena Allah juga syadidul iqab, Maha pedih siksanya. Semoga ketergelinciran itu menjadikanmu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salam. Jangan menjadi seperti iblis, ya, yang justru menyalahkan Allah dan menyalahkan keadaan, tapi tidak mau untuk kembali, sombong, angkuh, petentang-petenteng di hadapan Allah. Adapun orang yang lakukan ketaatan justru masuk neraka adalah dia yang ujub, pongah, akhirnya itu menjerembabkan dia ke dalam banyak hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, al-ibrah bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Ucapan indah kata para ulama, yang jadi inti itu akhir yang indah, bukan kelam masa lalu seorang hamba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi patokan dan penentu amalan seorang hamba adalah bagian finishnya, bagian akhir kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan berikan taufik kepada kita untuk senantiasa kembali kepadanya serta istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW, para sahabat tidak menilai masa lalu Umar, tidak menilai masa lalu Khalid bin Walid dan seterusnya, tapi bagaimana mereka setelah benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan closing statement, sebuah ucapan indah tentang keikhlasan untuk hari ini. Sebelum close, kita tutup dengan ucapan indah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-mukhlisu li rabbih kal mashi 'ala ar-ramal la tusma'u khutuwatuh walakin tura atharuh. Seorang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha seperti seorang yang berjalan di padang pasir. Jadi kalau kita lihat para ulama yang mereka berusaha untuk ikhlas, mereka menjadi seperti orang yang berjalan di padang pasir. Tidak terdengar derap langkahnya, namun nampak jejaknya. Lihat bagaimana contoh Zainul Abidin Ali bin Husain. Tidaklah nampak jejaknya. Tidaklah terdengar derap langkahnya di keheningan malam, tapi nampak jejaknya. Begitu juga kita berusaha. Tidak perlu ngevlog, tidak perlu sedikit-sedikit memamerkan, mengobral amalan. Biarlah kita menjadi seperti seorang yang berjalan di padang pasir. Tidak terdengar derap langkahnya, tapi nampak jejaknya ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita berkoar-koar, tidak perlu pasang status sedikit-sedikit, apa yang dilakukan semua jadi status media sosial, tapi ketika kita tiada nanti nampak jejaknya. Al-mukhlisu li rabbih kal mashi 'ala ramal. Coba bang, al-mukhlisu li rabbih, coba ikuti bang. Al-mukhlisu li rabbih kal mashi 'ala ramal. kal mashi 'ala ramal. La tusma'u khutuwatuh. La tusma'u khutuwatuh. Walakin tura atharuh. Walakin tura atharuh. Seorang yang ikhlas karena Allah
seperti seorang yang berjalan di padang pasir. Padang pasir. Tidak terdengar derap langkahnya, namun nampak jejaknya. Baik, ini barangkali kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan di majelis-majelis berikutnya. Majelis ilmu syar'i, jika tidak tersampaikan karena ajal memisahkan kita, semoga Allah kumpulkan kita dalam majelis indah di surganya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai potret kehidupan salaf dan jawaban dari pertanyaan saudara kita. Semoga yang kita tangkap dari Ustaz tadi bahwa jangan pernah berhenti untuk mencontoh para kehidupan salaf yang benar-benar telah sukses membawa kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia paling sukses yang sudah dijamin juga adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah untuk antum yang bertanya persoalan taubat tadi, karena tidak ada yang tidak mungkin selama nafas ataupun nyawa masih di badan kita. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair untuk waktu dan juga ilmunya. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna melanjutkan kajian potret kehidupan salaf yang kita hadirkan ke layar kaca antum setiap hari Kamis pada subuh insyaallah. Taib, afwan untuk semua salah kata dan bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان